Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini merupakan salah satu cara saya belajar dengan menggunakan AI. Ya, teman-teman bisa tahu ya di sini. Jadi apa itu sayang? Ini saya contohkan satu kalimat yang umum, tapi bisa jadi banyak disalahartikan oleh sebagian besar orang. Nah, makanya kita perlu belajar ini supaya tidak ada yang namanya mispersepsi atau salah paham. Nah, ini makanya saya pakai ini. Apa itu sayang ini contoh ya. Apa itu sayang? Berikan penjelasan yang paling mudah supaya saya memahami. Jadi sayang itu rasa ingin menjaga, bukan memiliki. Versi paling gampang seperti ini. Sayang sama dengan hati yang peduli dan ingin yang terbaik dan rela menahan ego, menahan keinginan. Ini contohnya di hati peduli. Dia peduli, dia ingin yang terbaik, kemudian menahan keinginannya. Jadi contohnya, kalau sayang seseorang, kamu ingin dia baik-baik saja, senang lihat dia tenang, meskipun bukan karena kamu. Nah, ini jadi poinnya nih. Ingin baik-baik saja, senang melihat dia tenang, nggak tega melukai, walaupun bisa, lebih mikir ini baik buat dia daripada aku maunya apa. Nah, ini kan, memikirkan kebaikan. Jadi sayang itu bukan terlalu posesif ya atau melindungi secara berlebihan. Kemudian apa nih? Menuntut dibalas sama. Kalau memberikan sesuatu mintanya sama. Jadi sayang itu tidak seperti itu. Takut kehilangan sampai mengikat. Jadi bukan ya. Karena segitu takutnya sampai mengikat. Jadi yang dikatakan sayang itu lembut, tapi dia kuat, diam-diam bekerja, nggak berisik, tapi terasa. Nah ini rasa. Rasa itu bisa dirasakan langsung di dalam dada. Napasnya jadi lebih panjang, lebih nyaman. Nah, ini kalau mau versi super singkatnya, sayang adalah niat baik yang tinggal lama di dalam hati. Nah, ini terus dia menawarkan bedanya sayang, cinta, suka, butuh dengan bahasa yang sama sederhananya. Tapi ya seperti itu ya mesinnya, nggak jelas kadang. Nah, makanya di sini saya perjelas lagi di sini masih nggak ngena di saya apa itu sayang. Capek sekali rasanya. Kalau sayang diartikan seperti itu, gimana konsep seseorang, apalagi seseorang yang paling disayangi? Ini coba capek ya kalau misalnya hati peduli, ingin terbaik, rela menahan ego. Capek sekali menahan ego itu. Jadi tidak semudah itu menahan ego. Kemudian saya buat lagi seperti ini, nggak ngena di saya. Apa itu? Capek kalau misalnya seperti itu. Ini makanya saya tanya kembali dia. Jadi konfirmasi, jangan asal percaya ya. Jangan asal oh, dapat informasi kemudian langsung diterima. Nah ini terus, oke, aku nangkap capekmu. Berarti definisi tadi masih terlalu tinggi, terlalu ideal, terlalu teoritis ya. Dan malah bikin capek. Jadi diturunkan lagi levelnya yang paling manusia. Nah ini penting kita memahami tujuannya, maksudnya apa. Nah, ini versi paling jujur, sederhana, katanya dia. Sayang itu rasa nggak enak kalau apa nih, orang itu kenapa-kenapa. Kenapa-kenapa itu misalnya ada sakit, ada lecet, ada seperti itulah rasa nggak enak ya. Jadi sayang itu rasa nggak enak. Itu aja dulu. Bukan niat mulia, bukan pengorbanan, bukan dewasa. Ini contoh konkretnya, kamu capek tapi tetap ngecek kabarnya. Badan kita capek tapi tetap ngecek kabar. Karena kalau enggak, hatinya nggak tenang.
Kesel, kita lagi kesel, tapi nggak nggak jadi nyakitin. Emosi, sana. Tampar, siksa, tapi nggak jadi ditahan. Nah, ini sayang. Karena nanti kamu menyesal, katanya. Kamu butuh diri sendiri, tapi tetap kepikiran dia. Butuh sendirian, tapi kepikiran. Ini kenapa? Karena dia penting. Jadi bukan karena kamu baik, tapi karena hatimu bereaksi. Jadi ada reaksi, ada rasa di hati. Tentang orang yang paling disayangi, nah ini pertanyaan yang kedua. Konsepnya bukan aku harus selalu kuat mengalah dan mengerti dia. Bukan. Jadi konsep itu cara berpikirnya ya. Bukan seperti ini. Ini sayang yang dipaksa. Jadi wajar kalau misalnya capek ya. Nah, jadi konsep yang lebih nyata, orang yang paling disayang adalah orang yang kehadirannya bikin kamu mau tetap jadi dirimu sendiri meskipun capek. Nah, ini nih. Tetap jadi diri sendiri meski capek. Artinya, kamu boleh capek, tapi nggak ingin menghilang darinya. Nah, nggak pengen menghilang. Kamu boleh egois, tapi nggak ingin kehilangan. Kamu boleh menjauh, tapi hatimu nggak memutus. Kalau sayang bikin kamu harus mati-matian, itu bukan sayang, itu takut kehilangan atau kebiasaan lama. Nah, jadi di sini ya, jadi ada perbedaannya. Takut kehilangan dengan sayang. Ini perlu diulang-ulang memang karena ini memang kalimat yang sering diucapkan, tapi bahasanya atau maknanya sering berbeda-beda. Satu kalimat yang paling mudah. Sayang itu ketika kamu boleh capek, tapi tetap memilih peduli. Kondisi capek, ya tetap peduli, nggak cuek sama sekali. Jadi bukan terus-terusan, bukan sempurna. Ya ini cukup masih memiliki, pelan nggak apa-apa. Nah, dia nawarin lagi nih. Oh sayang face lelah, sayang keterikatan, atau ngerapin ulang konsep sayang. Nah ini, kalau misalnya konsep, ini merapin konsep sayang versi diri sendiri, nggak bikin habis, nggak ada selesainya kalau tentang diri sendiri itu ya. Nah ini, kemudian saya tanya lagi, jelaskan arti sayang itu sendiri, dan dari mana sumber arti sayang tersebut. Mulai dari mana istilah itu ada, apa kejadian pemicunya, kok bisa muncul kata sayang. Nah, ini menarik ya kalau kita bahas terus. Baik, kita masuk pelan. Runtut fakta, ada bukti. Jadi bukan motivasi, bukan nasihat. Satu, arti sayang itu sendiri, paling dasar. Dalam bahasa Indonesia, sayang itu punya dua inti makna. Yang pertama, rasa keberatan untuk kehilangan atau merusak. Tuh, nggak mau rusak, nggak mau lecet dia. Nggak mau jatuh, nggak mau sakit, nggak mau. Yang kedua, rasa peduli karena nilai, suatu yang dianggap penting. Makanya kata sayang dipakai banyak kejadian, banyak arti ya. Sayang kalau dibuang, eman-eman kalau dibuang. Nah, eman sama sayang ini mirip-mirip ya. Ada nilai, jadi nggak merusak. Eman kalau dibuang, aku sayang kamu, ada nilai, jadi nggak menyakiti atau nggak mau kehilangan. Jadi sayang bukan perasaan manis duluan, tapi penilaian. Ini berharga bagiku. Nah, ini penting nih. Jadi ya seperti itulah fakta yang kita hadapi di masyarakat umum. Bahwa belum nyampe berharganya sudah dibilang sayang. Berharganya di mana dulu gitu loh. Belum membuat dirinya berharga tapi minta disayang. Nah, ini kan. Di sini jadi yang perlu dibangkitkan. Jadi berharga, membuat diri berharga sehingga layak untuk disayangi. Nah, di sini ada dari mana kata sayang berasal? Secara bahasa, sayang berasal dari Melayu lama ya. Ini naskah Melayu tua, kata sayang digunakan untuk penyesalan ringan, rasa iba, rasa sedih, rasa keberatan. Ya contoh makna awal, sayang sayang benar harta itu, rugi, oh kasihan tuh, eman, berat melepas. Sayang kalau uang segitu untuk beli itu. Nah, itu. Belum romantis, belum tentang cinta,
Jadi awalnya ini ekonomis. Kata sayang itu awalnya pendekatan ekonomis, transaksi ya, bukan emosi. Ini menurut data yang dia berikan. Ini lumayan panjang ya. Jadi yang selanjutnya pemicu lahirnya kata sayang. Ini penting nih, pemicu itu sebabnya. Dari mana sebabnya? Kata sayang itu muncul karena manusia mengalami kehilangan dan keterbatasan. Nah, ini kan. Jadi kalau nggak ada dua hal ini, bisa jadi itu bukan sayang, itu hanya satu yang mirip gitu. Nah, coba nih di sini. Bayangkan manusia awal hidup sederhana, sumber daya terbatas, apa yang dimiliki bisa hilang, rusak, mati. Nah, ketika seseorang kehilangan anak, kehilangan pasangan, kehilangan hasil panen, kehilangan barang berharga, muncul rasa berat di dada. Bukan marah, bukan sedih, tapi andai ini tidak hilang. Nah, ini berandai-andai kan, berharap, berandai-andai, menghayal. Jadi rasa itulah yang kemudian diberi nama sayang. Jadi sayang lahir dari pengalaman kehilangan atau potensi kehilangan. Nah, ini pemicunya ya. Jadi sumbernya itu awalnya i- kata kata sayang itu tujuan awalnya adalah untuk transaksi ekonomis, bukan emosi. Ini terjadi pergeseran. Terus kenapa arti sayang jadi tentang manusia? Karena manusia itu bukan benda, tapi hadir, berinteraksi, memberi rasa aman, memberi makna. Nah, jadi video ini dibuat untuk tujuan memberi rasa aman bagi yang melihat. Jadi video ini dibuat untuk berinteraksi, memberikan rasa aman, sekaligus memberikan makna, sayang seperti apa. Sehingga kita tidak salah paham. Nah, ketika pemahaman kita benar, maka tindakannya bisa menjadi jauh lebih benar daripada kita tidak paham. Nah, ini saat seseorang membuat hidup terasa lebih utuh, lalu terancam hilang. Sayang ini ketika seseorang membuat hidup terasa lebih utuh, lalu terancam hilang. Jadi dia mulai menyadari tentang kematian, terancam hilang, atau berpisah. Maka rasa sama muncul seperti kehilangan barang berharga, tapi lebih dalam. Itu sebabnya sayang bukan cinta dulu, tapi keterikatan nilai. Nah, ini dia. Jadi sayang ini keterikatan nilai, bukan masalah cinta. Ringkasannya, ya, tanpa ya dibikin berputar-putar. Sayang itu bukan kewajiban, sayang itu bukan pengorbanan, sayang itu tidak selalu kuat. Jadi sayang adalah reaksi batin, reaksi jiwa ketika sesuatu bernilai dan terancam hilang. Jadi ada reaksi di situ. Kalau nggak ada reaksi berarti nggak ada sayang berarti. Nah, di sini kalimat paling netralnya sayang adalah kesadaran nilai yang muncul yang memunculkan keberatan untuk melepas. Jadi nggak mau melepas ya, nggak mau berpisah tuh sayang. Jadi di sini ada harapan, ada kemelekatan. Jadi makanya kita jangan sampai terlalu sayang. Kalau kamu merasa capek dan konsep sayang, besar kemungkinan yang kamu jalani bukan sayang, tapi tanggung jawab yang diberi label sayang. Kalau kamu mau, langkah berikutnya bisa membedah kapan sayang berubah jadi beban. Oh nih, coba bayangkan. Sayang bisa berubah jadi beban loh. Atau membedakan sayang alami dengan sayang dipelajari, dipaksa budaya. Ini nih seringnya nih, sayang dipaksa budaya, bukan sayang alami. Jadi kita bisa teruskan dengan kepala dingin. Kamu nggak sedang salah, kamu sedang membongkar definisi yang keliru. Nah ini kan, dan saya respon seperti ini. Sepertinya memang salah makna dari awal, salah arti. Bisa jadi hanya terpaksa, bukan sayang. Dorongan awalnya suka, ingin, dan ada cocok di hati. Tiga kata itu lebih cocoknya menggunakan kata apa? Nah, ini kan suka, ingin, ada cocok di hati. Nah, biasanya orang yang sudah merasa sayang, nah ini semuanya hilang. Nah, ini kan aneh gitu loh. Ada satu keanehan. Merasa sayang, justru yang tiga hal ini hilang. Harusnya kan tiga hal dulu di depan. Gitu. Suka, ingin, ada cocok.
Nah, ini yang pondasin. Kalau dorongan awalnya adalah suka, ingin ada kecocokan di hati, ini bukan sayang. Nah, ini. Dan kamu benar, kalau dipaksa disebut sayang, rasanya jadi berat dan palsu. Sekarang kita kasih nama yang pas. Jadi suka. Ya, ini suka itu adalah ketertarikan. Ini tahap paling awal dan paling ringan. Ciri-cirinya, senang melihat atau memikirkan. Ada ketertarikan, minat, ada rasa nyaman. Rasa nyaman. Jadi ini tahapan awal ya sebelum naik ke rasa sayang. Karena sayang itu takut itu tadi. Rasa takut. Jadi belum ada tanggung jawab batin di sini. Kata yang paling tepat di sini adalah keterkaitan, ketertarikan maksudnya. Jadi suka kemudian tertarik. Belum dalam, nggak ada ikatan, masih boleh berubah. Tuh boleh berubah. Jadi kan sekaligus menegaskan gitu loh. Kok misalnya sayang nggak boleh berubah. Sayang tidak boleh berubah. Dan itu ada rasa takut. Nah ini, ingin itu hasrat ya. Bukan dosa, bukan rendah. Ini energi kehidupan. Jadi ada keinginan, ada hasrat. Jangan sampai hilang. Ingin dekat, ingin memiliki pengalaman bersama, ada dorongan tubuh dan emosi. Ini hasrat. Hasrat itu jujur tapi belum tentu bijak. Dan ini normal di awal hubungan manusia. Yang ketiga, cocok di hati, resonansi. Tuh. Hasrat ada resonansi, getaran. Nah, ini yang sering salah kaprah. Ciri-ciri ngobrolnya ngalir, nilai hidupnya nyambung, hati terasa iya meskipun belum tahu kenapa. Nah, ini dia. Ini lebih nyaman. Kata yang paling pas resonansi. Bukan sayang, bukan cinta, tapi getaran yang sefrekuensi. Kok rasa-rasanya lebih enak ini ya daripada kata sayang tadi, definisi sayang tadi. Jadi rangkuman yang bersih dan sehat. Dorongan awal itu sebenarnya rangkaian ini. Tertarik, hasrat, resonansi. Kalau dipaksa lompat langsung jadi sayang, yang terjadi ya capek, ya terpaksa, peran palsu, beban moral. Lalu sayang itu munculnya kapan? Sayang baru lahir kalau ini muncul duluan. Sudah ada waktu, sudah ada kehilangan kecil, sudah ada nilai yang teruji. Baru kemudian hati berkata ini berharga. Tuh. Jadi dianggap berharga. Kalau nggak dianggap berharga, nggak ada rasa sayang muncul di sana. Nah sekarang apakah layak disayangi? Seseorang itu perlu membuat dirinya berharga. Sehingga orang keberatan untuk kehilangan itu. Kalau belum sampai situ, tapi sudah nuntut sayang, ini bukan salahmu, ini namanya penamaan. Itu salah penamaan ya. Tuh. Jadi belum sampai di tahapan ini, terus bilang sayang, dituntut sayang, ini bukan salahmu. Ini ada, itu adalah salah penamaan. Wah, itu dulu. Ini di tahapan satu ya, nanti kita bisa diskusi lagi. Oke, nanti bisa diputar ulang dan ditulis kembali. Semoga bermanfaat.